Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan kita melanjutkan pembahasan dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalamnya. Kita sampai pada poin di sini tentang satu golongan yang juga tidak lepas dari tipu daya iblis, yaitu kaum sufi. Ibnul Jauzi mengatakan bahwa generasi pertama kaum sufi mengaku-ngaku berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bahwa generasi pertama sufi mengakui berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Syaitan hanya dapat mengelabui mereka melalui celah keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh para penganut paham ini, yaitu syaitan ataupun iblis merusak kaum sufi ini dari pintu, yaitu jauhnya mereka dari ilmu. Abu Sulaiman Ad-Dari ini mengatakan, sesekali terlintas di dalam hatiku satu noktah dari sekian banyak noktah. Namun aku tidak mau menerima lintasan itu tanpa merujuk dua saksi yang adil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini kita katakan generasi pertama dari kaum sufi. Ya, mereka juga mengakui bahwa rujukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Dari ini, kadang-kadang terlintas di dalam jiwanya seperti yang terlintas dalam hati, ya, kebanyakan orang-orang yang mengikuti jalan tersebut, yaitu jalannya kaum sufi. Namun aku tidak mau menerima lintasan itu, ya, tanpa merujuk kepada dua saksi yang adil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yaitu masih menjadikan sebagai Quran dan Sunnah sebagai rujukan, walaupun lintasan-lintasan, bisikan-bisikan, ya, untuk melakukan ataupun mengucapkan sesuatu seperti yang diucapkan dan dilakukan oleh kaum sufi itu ada dalam hatinya. Ya, seperti kata Imam Syafi'i, jika kamu melihat ada orang yang melayang di udara, berjalan di atas air, jangan percaya dia adalah wali Allah sebelum kamu cocokkan keadaannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah dia orang yang berjalan di atas Quran dan Sunnah? Itu menjadi acuan
Itu yang menjadi standarisasi di kalangan para ulama, yaitu apakah itu berada di atas Quran dan Sunnah atau tidak. Ya, kalau tidak, maka beliau tidak menerimanya atau menolaknya atau tidak mengikutinya. Diriwayatkan juga dari Abdul Hamid Al-Hubuli, dia mengatakan, aku mendengar Sarri berkata, siapa yang meyakini ilmu batin menyalahi zahir syariat, maka dia telah keliru. Itu barang saya bersandar kepada ilmu batin atau yang mereka sebut sebagai syariat dengan menyalahi hukum zahir, yaitu syariat, ya, ilmu batin maksudnya hakikat, dengan menyalahi hukum zahir ataupun syariat, maka ia telah keliru. Ya, di sana ada orang membagi agama menjadi syariat, hakikat, makrifat. Ya, dan mereka membeda-bedakan di antara ketiga istilah ini. Ya, nah maka syariat atau hukum zahir itu adalah landasan atau dasar yang mana apa yang terbangun di atasnya tidak boleh bertentangan dengannya. Ya, kita berbicara hakikat ataupun ma'rifat sesuatu, ma'rifat apapun itu, ma'rifatullah misalnya, harus berdasarkan syariat. Ya, demikian juga yang mengungkap hakikat sesuatu, maka juga harus berlandaskan syariat. Maka beliau mengatakan, siapa yang meyakini ilmu batin ataupun hakikat dengan menyalahi hukum zahir, yaitu syariat, maka dia telah keliru. Diriwayatkan juga dari Al-Junaid, dia menegaskan atau mengatakan, mazhab kami terikat dengan dua asas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kaum sufi generasi pertama, mereka berpedoman, ya, mereka mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai asas, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak seperti generasi akhir dari kaum sufi ini yang justru bergelimang di dalam bid'ah dan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak seperti generasi awalnya. Nah, tentu saja sebabnya sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ibnul Jauzi, yaitu ketika mereka mulai menjauh dari ilmu. Ini awal petakanya. Sehingga makin lama generasi-generasi yang datang kemudian dari kalangan kaum sufi ini pun menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ada yang jelas-jelas memusuhi, terang-terangan memusuhi Al-Quran dan As-Sunnah, dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Sementara di generasi awal mereka justru mengajak manusia untuk berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu ini adalah perkara yang sangat bertentangan. Demikian juga Al-Junaid berkata, ilmu kami bergantung pada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang tidak hafal Al-Quran, tidak menulis hadis, dan tidak mendalami agama, yaitu tafaqquh fiddin, ketahuilah bahwa dia tidak boleh diikuti. Ini perkataan Al-Junaid, salah seorang tokoh kaum sufi juga yang menjadi rujukan, ya, dan perkataannya menjadi sandaran bagi kaum sufi. Beliau berkata, ilmu kami bergantung pada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang tidak hafal Quran, siapa yang tidak menulis hadis, yaitu meriwayatkan hadis, dan tidak mendalami agama, yaitu menuntut ilmu, maka dia tidak boleh diikuti. Tapi apa yang terjadi? Justru tiga hal ini dilanggar oleh kaum sufi yang datang belakangan. Ya, mereka berpaling dari Al-Quran dan lebih nyaman dengan syair-syair. Mereka tidak meriwayatkan hadis, bahkan menolak, mengingkari hadis,
dan mereka tidak mendalami agama. Bagi mereka, yaitu kaum sufi yang datang belakangan, menuntut ilmu itu adalah penghalang terbesar ya di dalam perjalanan mereka menempuh ya ajaran tasawuf. Ini menurut mereka seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Junaid di sini ya tentunya tidak bersesuaian dengan apa yang dijalani oleh kaum sufi hari ini, atau orang-orang yang mengakui dia telah menempuh jalan tasawuf ataupun jalan kaum sufi ini. Kalau kita mengacu kepada generasi pertama kaum sufi tersebut, ya, Al-Junaid mengatakan juga, kami tidak menerima ilmu tasawuf dari katanya dan katanya. Ya, seperti ini juga suatu yang sangat ironi pada hari ini. Justru itu yang menjadi sandaran mereka. Kata si fulan, cerita-cerita dari si fulan tentang si fulan. Ya, tanpa diketahui kebenarannya dan kesahihannya. Ya, mereka dengan mudah mengatakan kata Nabi bersabda, tanpa mengetahui bagaimana status riwayat itu. Al-Junaid mengatakan kami tidak menerima ilmu tasawuf dari katanya dan katanya, yaitu dari qil wal qal, ya, dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, melainkan dari rasa lapar, meninggalkan dunia, memutus segala kebiasaan dan keindahan hidup. Sebab kata tasawuf berasal dari kata sofaul muamalah, ya, kejernihan interaksi dengan Allah. Mana asalnya adalah meninggalkan dunia. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Abul Husain An-Nuri mengatakan kepada salah seorang muridnya, siapa saja yang kamu lihat pernah mengakui adanya suatu kondisi bersama Allah, yang saat dalam kondisi itu dia sanggup keluar dari batasan ilmu syariat, maka jangan kamu dekati orang itu. Ya, jangan kamu dekati orang itu. Dia mengatakan, siapa saja yang kamu lihat mengakui dia berada dalam satu kondisi bersama Allah, yaitu dia sedang taqarrub kepada Allah dengan melakukan sebuah ketaatan atau ketaatan apapun itu, amal soleh apapun itu, yang saat dalam kondisi itu dia mengatakan bahwa dia tidak perlu terikat dengan ilmu syariat, dengan syar'i ataupun dengan perkara-perkara syariat. Ya, karena sebagian orang ya, larut dalam sebuah amalan dengan meninggalkan kewajiban syariat, atau dia mengatakan bahwa dia boleh keluar dari batasan ilmu syariat, ya, karena dia sudah sampai tingkatan hakikat ataupun ma'rifat, maka dia tidak perlu terikat dengan syariat, dia boleh keluar dari batasan ilmu syariat. Kalau ada orang seperti ini, kata beliau, maka jangan kamu dekati orang itu. Ya, Abul Husain An-Nuri mengatakan, jangan kamu dekati orang seperti ini. Dan siapa saja yang kamu lihat pernah mengakui adanya satu kondisi yang tidak sesuai dengan dalil, sementara sisi lahiriahnya tidak menunjukkan kondisi itu, maka curigailah agamanya. Ya, yaitu sebagian orang, ya, ataupun sebagian manusia, ya, ya, ada yang menekuni ataupun menjalani suatu ya taqarrub ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan dalil. Ya, maka curigai agamanya. Ya, seperti ya amal-amal ya dengan misalnya ya mengurung diri di satu tempat, ya, ataupun beruzlah ataupun sejenisnya dengan mengkhususkan diri untuk beribadah, yang mana itu semua kondisi itu tidak sesuai dengan dalil, ya, seperti orang yang sibuk kita katakan beritikaf di satu tempat ataupun berdiam diri di satu tempat dengan meninggalkan sholat Jumat misalnya ataupun sholat berjamaah dengan alasan itu sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil, maka curigailah agamanya. Curigai agamanya. Nah, demikian. Abu Ja'far juga berkata, siapa yang tidak menimbang perkataan, perbuatan, dan kondisinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta sama sekali tidak mencurigai lintasan pikirannya,
maka jangan kamu cantumkan orang tersebut ke dalam daftar para tokoh. Ya, dia bukan ulama, dia bukan tokoh, dia bukan orang yang bisa didengar dan diikuti perkataannya ataupun ilmunya. Ya, dan yaitu orang yang tidak menimbang perkataan, perbuatan dan kondisinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu melakukan hal-hal yang tidak peduli apakah itu bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Ya, dan tidak mencurigai pikiran dan perasaannya yang menjadi sandaran banyak orang untuk melakukan suatu ketaatan, yaitu pikirannya dan perasaannya. Ya, maka jangan kamu cantumkan orang itu termasuk dalam daftar para ulama. Maksudnya dia bukan ahli, dia bukan tokoh, dia bukan ulama yang bisa diikuti ilmunya. Jika kondisinya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dari sini kita dapat ketahui bahwa para ulama-ulama terdahulu, generasi pertama dari orang-orang yang menjalani kehidupan, ya kita katakan zuhud ini atau yang disebut sufi atau kaum sufi, mereka tidak jauh dari Quran dan Sunnah. Bahkan mereka berpesan ya kepada siapapun agar ya menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Bahkan harus dicurigai orang-orang yang mengatakan bahwa dia boleh lepas dari Quran dan Sunnah, atau dia tidak peduli apakah perbuatan, perkataan atau kondisinya itu sesuai dengan Sunnah atau tidak, ya. Nah, atau mengikuti pikiran dan perasaan seperti yang beliau katakan di sini. Ya, maka dia bukanlah orang yang patut untuk diikuti ilmunya. Ya, dia bukan seorang tokoh, dia bukan seorang ulama juga. Nah, ini perkataan Abu Ja'far. Demikian juga Ibnul Jauzi mengatakan, ya, penulis ataupun Ibnul Jauzi mengatakan, ketika semua pernyataan itu telah ditetapkan bersumber dari perkataan para tokoh kaum sufi, ya, bahwa beginilah kondisi mereka di awal. Ya, kita tahu juga bahwa banyak kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan yang mana ketika awal berdiri itu lurus, ya, menyuarakan Quran dan hadis ataupun Quran dan Sunnah. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ya, mulailah menyimpang, ya, sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya kondisi mereka justru berkebalikan. Ya, bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah, ya, bukan bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, maka dari itu, ya, Quran dan Sunnah itu merupakan pedoman, ya, dalam mengukur segala sesuatunya. Ya, segala sesuatu harus dicocokkan dengan Quran dan Sunnah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jika kamu lihat orang yang terbang di udara, orang yang berjalan di atas air, jangan kamu takjub melihatnya. Buru-buru mengatakan dia wali Allah. Sebelum kamu cocokkan keadaannya dengan Quran dan Sunnah, apakah dia seorang yang berada di atas Quran dan Sunnah? Ya, ini adalah tolak ukurnya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah maka ya beliau mengatakan di sini, ketahuilah siapa saja yang memandang pengagungan terhadap seseorang namun tidak memperhatikan apa yang berasal dari orang itu berdasarkan dalil, ya, maka dia seperti orang yang memandang mukjizat Isa alaihissalam namun tidak memperhatikan siapa sebenarnya Isa. Hingga akhirnya mereka menuhankan Isa. Ya, andai dia perhatikan Isa bahwa dia manusia biasa yang tidak bisa hidup tanpa makan, tentu dia akan menyikapi Isa sesuai dengan apa yang layak disandangnya, yaitu tidak berlebih-lebihan. Ya, kita lihat keguluan kaum sufi terhadap para tokoh mereka adalah mereka tidak melihat, ya, mencocokkan keadaan, ya, tokoh yang mereka kagumi itu dengan Quran dan Sunnah. Ya, bahwa tokoh yang mereka kagumi ini adalah orang-orang yang berjalan di atas Quran dan Sunnah, bukan justru sebaliknya. Ya, nah demikian. Ya, maka
Ya, siapapun itu harus dicocokkan keadaannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu alam bissawab. Yahya bin Sa'id menjelaskan, aku bertanya kepada Syu'bah, Sufyan bin Sa'id, Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, dan Malik bin Anas tentang seseorang yang tidak hafal hadis atau diduga kuat melakukan manipulasi atau pemalsuan hadis. Mereka semua menjawab kondisinya harus dijelaskan ataupun dibeberkan. Ya, harus dijelaskan. Ya, tidak boleh ditutup-tutupi. Ya, harus dijelaskan bahwa dia adalah pemalsu hadis. Ya, sebagaimana wajibnya menjelaskan sebuah hadis yang maudhu, ya, dengan penjelasan statusnya, yaitu ini maudhu, supaya tidak dianggap sahih oleh manusia. Ya, maka harus diperjelas. Ya, nah demikian. Ahmad bin Hanbal pernah memuji-muji seseorang, lalu dia menyebutkan kekeliruannya sedikit demi sedikit. Akhirnya Imam Ahmad berkata, sebaik-baik orang adalah si fulan, andai saja dia tidak punya kekeliruan. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal juga berkomentar tentang Sari As-Saqati. Ya. Dia adalah seorang syekh yang dikenal baik makanannya. Namun selanjutnya manakala disampaikan kepada Imam Ahmad bahwa As-Saqati pernah berkata bahwa saat Allah menciptakan huruf-huruf maka bersujudlah huruf ba, maka Imam Ahmad pun berseru jauhkan orang-orang darinya. Ya, yaitu ya akan nampak ya penyimpangan-penyimpangan ataupun keanehan-keanehan dari orang-orang yang dikagumi. Mungkin banyak orang-orang yang ya dikagumi ya karena keadaannya ataupun kesolehannya ya, namun belum nampak ya penyimpangan ataupun kengawurannya seperti Sari As-Saqati ini. Imam Ahmad berkomentar baik tentang Sari As-Saqati, ya, yaitu dia adalah seorang yang zuhud. Ya, beliau mengatakan, Imam Ahmad mengatakan dia adalah syekh yang dikenal baik makanannya, yaitu dia orang yang wara, tidak mau makan yang haram, bahkan yang syubhat sekalipun. Ya, dia adalah orang yang baik, ya, agamanya, kezuhudannya. Ya, lebih-lebih lagi di dalam masalah ya apa yang dimakannya. Nah, namun ketika disampaikan bahwa sakti ini pernah berkata ya, dengan kata-kata yang aneh di sini. Ya, kata-kata yang jelas tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, ya, tidak ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia berkata saat Allah menciptakan huruf-huruf maka bersujudlah huruf ba. Ya, mungkin ia sedang menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka Imam Ahmad pun mengatakan, ya, setelah mendengarkan perkataan seperti ini dari Sari As-Saqati dan itu benar ataupun memang benar-benar dinukil darinya, maka Imam Ahmad mengatakan jauhkan manusia darinya. Ya, jauhkan manusia darinya. Dia bukan orang yang pantas untuk diterima ilmunya ataupun diikuti perkataannya. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, maka ya, sering dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, fulan adalah orang baik seandainya dia tidak melakukan ini dan ini, yaitu kekeliruan-kekeliruan yang dilakukannya. Ya, wallahu alam bissawab. Maka dari itu para ulama dahulu tidak terpukau dan tidak terpengaruh ya dengan penampilan atau casing luar kata orang sekarang. Ya, karena penampilan biasanya bisa mengelabui. Ya, ternyata isinya tidak seperti apa yang ditampilkan di luar. Orang-orang kalau melihat Sari As-Saqati pasti akan mengatakan orang ini wara. Karena orang belum tahu penyimpangannya. Nah, seperti Imam Ahmad ketika tahu penyimpangannya seperti ini, mengucapkan kata-kata yang aneh seperti ini, ya. Huruf ba bersujud kepada Allah kan begitu ketika awal diciptakan, ini hal-hal yang ngawur ya, tidak ada dasarnya di dalam sunnah.
Maka beliau mengatakan, ya kalau begitu jauhi orang ini. Ini orang yang tidak pantas diambil ilmu darinya. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian. Ya jadi pelajaran yang bisa kita petik ya bahwa generasi-generasi awal ya, dari orang-orang yang menempuh hidup zuhud ini ya wara, qanaah dan hal-hal baik lainnya, mereka dulu awalnya adalah orang-orang yang berjalan ya, generasi awalnya dulu adalah orang-orang yang berjalan di atas Quran dan Sunnah, berpedoman kepada Quran dan Sunnah ya. Nah demikian ya, kemudian ya barulah terjadi penyimpangan-penyimpangan ketika dilupakan ilmu dan berlalu masa yang lama ya, seperti hal yang terjadi juga ya pada orang-orang kaum Nuh alaihissalam ya, ketika mereka membuat patung-patung dari orang-orang soleh yang ada di tengah-tengah mereka. Ibnu Abbas mengatakan falamma nusiyal ilm, ketika ilmu sudah dilupakan, maka mereka pun, setan pun datang kembali kepada mereka dan berbisik, sesungguhnya bapak-bapak kalian membuat ini semua agar kalian menyembahnya. Maka mereka pun menyembah berhala-berhala tersebut atau patung-patung tersebut. Maka dari situ ya kita dilarang untuk membuat patung ya, karena kita nggak tahu ke depannya mungkin bisa jadi setan datang ya kepada anak cucu kita dan mengatakan bapak kamu membuat ini supaya disembah. Maka bisa saja itu disembah oleh manusia. Seperti halnya Waddan wa Suwa'an wa Yaghus wa Ya'uq wa Nasr. Ini adalah nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mati, setan datang membisiki mereka dan berkata, sesungguhnya ya setan menyuruh mereka untuk membuat patung-patung orang-orang soleh itu. Nah, ketika berlalu masa yang panjang ya, dan dilupakan ilmu, maka setan datang lagi kepada anak cucu mereka dan berkata, sesungguhnya bapak-bapak kamu membuat ini semua agar kamu menyembahnya. Maka mereka pun menyembah patung-patung itu yang awal mulanya dibuat bukan untuk itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian manusia mudah melupakan ilmu ya, dan mudahnya hati manusia itu tergelincir kepada perkara-perkara yang diharamkan ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Ya berikutnya kita akan bahas nanti ya talbis iblis ya di dalam bab akidah terhadap kaum sufi ini ya, bahwa syaitan menggelincirkan kaum sufi ini bukan hanya dalam bab ibadah ya, ibadah-ibadah yang bid'ah ataupun tidak ada contohnya, tapi juga di dalam bidang akidah. Wallahu alam bisawab. Nah itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.